Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Pop dalam telusur dan tutur sejarah. Saat ini Om Pop berada di sebuah tempat namanya Astana Jambu di Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Ini Om Pop berdiri di atas astana sebuah pemakaman Astana Jambu. Om Pop berada di sini dalam rangka menelusuri jejak seorang tokoh yang memiliki peran yang sangat penting dan strategis di era Mataram, khususnya Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beliau adalah Tumenggung Bahu Rekso. Ini di komplek Astana Jambu ini terdapat beberapa makam kuno. Ini adalah makam-makam batu-batu, ini sebetulnya adalah makam-makam tua di sini. Dan ini ada beberapa pohon besar yang nanti menjadi petunjuk buat Om Pop untuk datang ke makam beliau Tumenggung Bahu Rekso. Ini juga makam-makam kuno di era Mataram. Namun ini kalau menurut literatur yang Om Pop baca ada 24 makam di sini. Beliau adalah pengikut dan prajurit-prajurit Mataram yang mengikuti atau ndereke beliau Tumenggung Bahu Rekso. Makam-makam ini adalah batu-batu nisan. Dan ini ada makam umum di kanan kiri makam ini. Makam umum. Ini komplek Astana Jambu ini dikelilingi pagar pondasi yang membatasi makam Astana Jambu dengan makam umum. Dan di tengah makam-makam ini, makam-makam kuno pengikutnya Tumenggung Bahu Rekso ini, disinilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah makam beliau Tumenggung Bahu Rekso. Beliau dimakamkan di sini. Baiklah kawan-kawan sekalian, Om Pop akan bertutur tentang beliau Tumenggung Bahu Rekso hingga beliau dimakamkan di Lebak Siu, Kabupaten Tegal, jauh dari pusat pemerintahan Mataram ataupun tempat asal beliau, karena beliau juga selain pejabat tinggi Mataram, beliau juga menjabat sebagai Adipati Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi kawan-kawan sekalian, dimanapun kawan-kawan berada. Kawan-kawan sekalian, dalam telusur dan tutur sejarah, Om Pop saat ini berada di Astana Jambu di Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Ini tepat di belakang Om Pop ini adalah makam dari seorang tokoh yang memiliki peran dan jabatan sangat strategis di Kesultanan Mataram, khususnya di era Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beliau adalah Tumenggung Bahu Rekso. Dan Om Pop datang ke sini setelah kemarin Om Pop berkunjung ke Desa Kesasirejo di tempat orang tua beliau, yaitu Kaking Cempaluk. Om Pop sampai di Lebak Siu ini. Bagaimana sejarah beliau sehingga beliau seorang pejabat penting di Mataram. Beliau berada di Lebak Siu ini bersama dengan 24 pengikutnya
ada 24 pengikutnya. Ini tersebar di makam Astana Astana Jambu ini. Ada beberapa tokoh-tokoh penting di sini. Ada dari Surabaya, dari Batavia, dan juga ada menurut beberapa konten di YouTube itu ada Mbah Sumur Agung juga berada di sebelah sana. Dan Om Bob akan menuturkan sedikit secara singkat beliau Tumenggung Baurekso, dan Om Bob datang ke Astana Jambu ini berdasarkan literatur buku, yaitu buku Baurekso. Ini yang dikarang oleh penulisnya adalah Agus Sulistyo, seorang sejarawan dari Pekalongan ini. Beliau juga menulis buku tentang Babat Pekalongan, di mana dari kedua buku ini mengupas tentang sosok Tumenggung Baurekso. Memang Tumenggung Baurekso ini beberapa catatan sebelum beliau, masa lalu Tumenggung Baurekso ini tidak banyak data primer tentang yang menyebutkan atau mengisahkan tentang beliau. Namun yang jelas beliau adalah putra tunggal dari Ki Bahu atau Baurekso Sepuh atau Ki Ageng Cempaluk. Ini beliau. Dan ini pernah Om Bob bahas dalam konten sebelumnya. Dan Baurekso Sepuh ini dulu sebelumnya adalah penguasa atau kademangan di Kendal, di Singorojo. Kemudian karena jasa-jasanya membuka alas Roban dan alas Gambiran, beliau kemudian mendapat tanah lungguh di Kesesi di Kabupaten Pekalongan sana, dan wilayah Kendal diserahkan kepada putranya, yaitu atas titah raja tentunya, Joko Bahu atau nanti bergelar Nunggak Semi Tumenggung Baurekso Anom. Nah ini beliau. Kawan-kawan sekalian, baik, Om Bob akan berusaha menelusuri berdasarkan buku karya Agus Sulistyo ini, dan juga Om Bob melihat mengkomparasi dengan channel-channel YouTube. Salah satunya itu dari siapa ya? Dari sejarawan Tegal, Mas Beki atau Mas Dedi, Om Bob lupa. Dan di dalam buku ini juga sama sumbernya menyebutkan bahwa berdasarkan catatan kronik Belanda dari Leiden tahun 1905 ini, memetakan atau menunjukkan arah makam beliau Baurekso itu ada di ini, di Astana Jambu ini, di antara dua pohon besar dan rumpun bambu. Di samping Om Bob ini ada rumpun bambu. Baik kawan-kawan sekalian, Om Bob akan menuturkan secara singkat tentang peran strategis Tumenggung Baurekso, yang selama ini kita kenal beliau hanya sebagai Adipati Kendal dan Senopati Agung penyerangan Mataram ke Batavia tahun 1628. Dan ini mengakhiri masa akhir beliau itu ya tahun 1628 ketika beliau menjadi Senopati Agung Mataram di Batavia. Baik kawan-kawan sekalian, sekilas tentang beliau. Beliau jabatannya sangat mentereng sekali. Tahun 1000 beliau, sebelum Om Bob membahas tentang kedudukan beliau, sekali lagi beliau adalah putra tunggal dari Baurekso Sepuh atau Ki Ageng Cempaluk, atau ketika Ki Ageng Cempaluk berkedudukan sebagai Demang di Singorojo Kendal, namanya adalah Demang Joyosingo atau Mbah Ngerang. Pada zaman Sultan Anyokrowati, Pandeman Anyokrowati tahun 1605, ini Anyokrowati memerintahkan untuk membabat alas Roban sebagai perluasan wilayah Kendal. Nih. Dan karena keberhasilannya, Ki Ageng Baurekso Sepuh atau Ki Ageng Cempaluk mendapat tanah lungguh di Kesesi. Dan Kendal, Kademangan Kendal ini diserahkan kepada putranya atas titah Raja Anyokrowati kepada Joko Bahu, yang kala itu beliau magang sebagai abdi dalem Keraton Mataram. Dan kedudukan Kendal dinaikkan tingkatnya dari Kademangan menjadi Kadipaten.
Dan tahun 1605 Baurekso atau Joko Bahu ini diangkat menjadi Adipati Kendal dengan pangkat Tumenggung Bahu Rekso. Beliau bersama dengan ayahnya, Ki Ageng Cempaluk, Bapak Talas Roban, dan banyak sekali prestasi-prestasi daripada beliau Tumenggung Bahu Rekso. Kemudian zaman terus berganti ketika Belanda sudah mulai masuk ke tanah Jawa ini. Dan setelah pasca pembentukan VOC, karena VOC itu dibentuk kalau nggak salah tahun 1602. Ini sudah mulai masuk ke, waktu itu Belanda masih ada di Banten dan di Batavia. Lalu mulai masuk merambah ke pedalaman Jawa, di Jepara. Itu mengancam eksistensi daripada Mataram. Hingga tahun 1613, sedonya Panembahan Anyokrowati dan di angkatnya Raden Mas Rangsang menjadi Sultan keempat Mataram atau Raja keempat Mataram yang nanti bergelar Sultan Agung Nyokrokusumo. Beliau juga masih mendapat kepercayaan yang luar biasa. Tahun 1614 berarti setahun setelah penobatan Sultan Agung menjadi Raja Mataram, beliau diangkat menjadi Bupati Wedono Pesisir Utara, Pesisir Kulon beliau ini. Jadi yang wilayahnya meliputi Jepara, Semarang, Kendal, dan Tegal. Ini beliau sebagai Bupati Pesisir Utara, Bupati Wedono atau Gubernur ini. Gubernur Pesisir Utara Jawa, khususnya Pesisir Kulon. Jadi wilayah Mataram itu ada namanya daerah Monco, Brangwetan, Brangkulon, dan juga ada daerah pesisiran. Pesisiran utara itu meliputi Laut Jawa, dan pesisiran selatan itu ya Laut Samudra Hindia. Ini beliau diangkat menjadi Bupati Wedono Pesisir Kulon. Jadi beliau sering mengantor tidak hanya di Kendal, namun juga sering beliau berada di Jepara, di Kalinyamat. Hingga beliau mendapat tugas juga dari Sultan Agung untuk menggempur atau untuk menumpas atau menyerang Sukadana di Kalimantan Barat, di mana Sukadana ini merupakan wilayah yang memasok kebutuhan-kebutuhan logistik daripada Surabaya, di mana Surabaya saat itu menjadi musuh Mataram yang belum ditundukkan oleh Mataram, ini Surabaya. Nanti akhirnya di zaman Sultan Agung juga ini Mataram, Surabaya berhasil ditaklukkan. Ini beliau Baurekso menyerang Sukadana dan berhasil, sehingga beliau nanti diberi tugas untuk menata, membangun armada laut Mataram. Ini karena keberhasilan ini, beliau membangun armada laut Mataram. Karena Mataram sebagai negara kerajaan agraris ini jauh dari pantai, dan beliau mendapat tugas sebagai untuk merintis armada laut. Dan tahun 1622, tepatnya 25 Agustus 1622, seiring dengan penobatan Bupati Pekalongan pertama, yaitu Manduro Rejo sebagai Bupati Pekalongan, karena tahun 1622 itu beliau juga membabat Pekalongan bersama dengan ayah beliau, yaitu Ki Ageng Cempaluk. Namun Ki Ageng Cempaluk hanya sebagai penasehat. Yang membabat alas gambiran itu adalah Tumenggung Baurekso. Hal ini dikarenakan karena ini merupakan daerah pesisiran Kulon, ini merupakan wilayah kewenangan daripada Tumenggung Baurekso sebagai Adipati Wedono Pesisiran Kulon, pesisir Kulon ini. Dia diberi tugas oleh Sultan Agung untuk membabat alas gambiran, memperluas wilayah Batang, dan alas gambiran ini kemudian dikenal dengan wilayah Pengangsalan atau Pekalongan. Yang nanti bupatinya itu adalah Manduro Rejo. Manduro Rejo adalah Bupati Pekalongan pertama
yang kedudukannya juga sebagai Adipati Gedong Kulon ya, kalau nggak salah ya, Adipati Gedong di internal Kerajaan Mataram. Beliau berhasil membuka alas Gambiran, alas Roban. Ini adalah jasa daripada Tumenggung Baurekso. Bertepatan dengan pengangkatan Mandurorejo, beliau diangkat sebagai Panglima Armada Laut Mataram. Jadi jabatan beliau ini, satu, Adipati Kendal. Kemudian yang kedua, beliau menjadi Wedono atau Bupati Wedono Pesisir Kulon atau Gubernur Pesisir Kulon. Kemudian beliau menjadi Panglima Armada Laut Mataram. Ini sangat terkenal, beliau membawai pasukan 10 ribuan namanya Koloduto ya. Ya, Koloduto pasukan beliau itu yang nanti akan sangat terkenal menyerang Batavia. Dan perselisihan antara VOC dengan Mataram ini memuncak, kawan-kawan sekalian. Terlalu panjang kalau Bob ceritakan semuanya terkait dengan dinamika hubungan antara Mataram dengan Batavia. Karena Batavia ini harus ditundukkan oleh Mataram. Karena apa? Karena di samping persaingan dagang, juga ada hasrat penguasaan VOC kepada tanah Jawa ini, juga Batavia menjadi batu loncatan Mataram untuk menaklukkan Banten. Nih, Banten waktu itu juga belum dikuasai oleh Mataram. Itu kawan-kawan sekalian, dan puncaknya perselisihan ini adalah Sultan Agung Hanyakorokusumo bertekad untuk menyerang Batavia. Dan ini dilakukan 2 kali, tahun 1628 dan tahun 1629. Tahun 1628, Senopati Agungnya adalah beliau Tumenggung Baurekso. Di dalam penyerangan pertama ini mengalami kegagalan total pasukan Mataram. Dan kawan-kawan bisa melihat di dalam film Sultan Agung, itu kisahnya seperti itu. Banyak sekali versi yang menyatakan tentang terbunuhnya beliau Tumenggung Baurekso. Tumenggung Baurekso ini jabatannya sangat luar biasa dan wajah beliau sangat dihafal dan sangat familiar oleh company atau oleh VOC. Karena apa? Ketika beliau menjabat Gubernur Pesisir Utara, ini semua tamu-tamu VOC yang akan menghadap Raja Mataram ini harus melalui beliau, harus menghadap Tumenggung Baurekso. Sultan Agung sangat percaya dengan menaruh kepercayaan yang sangat besar kepada Tumenggung Baurekso ini. Nanti semua utusan-utusan dagang dari Eropa kalau mau menghadap ke Mataram harus lewat Tumenggung Baurekso. Karena kedudukannya sebagai Gubernur Pesisir Utara ini. Dan sangat strategis, beliau juga menjadi ahli diplomasi. Dan beliau memang sering bersama dengan Tumenggung Anggabaya ya, kalau nggak salah ya. Itu Bupati Tegal kedua. Ini beliau hidup bersama dengan Anggabaya. Kalau di Tegal ini berarti kalau nggak salah di dalam buku ini disebut Tumenggung Anggabaya itu adalah Bupati Tegal kedua ya. Yang pertama aku Ki Gede Sebayu, kemudian kalau nggak salah ya Tumenggung Anggabaya, kemudian Bupati Tegal yang ketiga itu Tumenggung Martoloyo. Menarik Martoloyo ini. Nanti kawan-kawan Bob akan bahas tentang Tumenggung Martoloyo. Ini, beliau ahli diplomasi, sangat penting. Dan Sultan Agung sangat menaruh kepercayaan besar. Sultan Agung adalah cucu dari Pangeran Benowo. Beliau, Tumenggung Baurekso adalah putra daripada Baurekso Sepuh, atau Ki Ageng Cempaluk atau Ki Bahu. Ki Bahu adalah penderek dari Pangeran Benowo ketika di zaman Pajang dulu. Jadi ada hubungan emosional antara Tumenggung Baurekso dengan Sultan Agung. Dan juga di dalam buku ini diceritakan, beliau juga menjadi keluarga Baurekso ini menjadi penengah konflik internal di Mataram terkait dengan keluarga Ki Juru Mertani Patih Mataram. Kalau Bob ceritakan ini nanti banyak sekali, karena nanti kapan-kapan Bob akan ceritakan tentang polemik seputar dinamika hegemoni kekuasaan pasca sedonya Patih Mataram, yaitu Patih Mondoroko atau Ki Juru Mertani, karena nanti Sultan Agung tidak menunjuk
putra beliau atau cucu beliau, putra Juru Mertani itu adalah Manduro, yaitu Tumenggung Manduro atau Manduro Rejo sendiri. Manduro Rejo sendiri sangat berminat untuk menjadi Patih Mataram, namun Sultan Agung memilih Tumenggung Surotani. Surotani kemudian yang setahun digantikan dengan Tumenggung Surotano. Nah ini beliau menjadi konflik, namun di akhir hayatnya antara Manduro Rejo, Bupati Pekalongan, dengan Tumenggung Baroso ini hubungannya baik karena sama-sama menjadi senopati di Batavia setelah Tumenggung Baroso mendapat tanah tambahan sebagai adipati Pekalongan itu. Ceritanya panjang. Di dalam buku ini diceritakan ini tentang Baurekso ini. Dan beliau ketika penyerangan di Batavia, menurut beberapa versi, ada yang beliau dibunuh meninggal di Batavia, namun berdasarkan Babat Sultan Agung, di sini aja Babat Sultan Agung disebutkan, beliau memang tertembak, kakinya itu kena meriam di Batavia. Nah ketika kakinya di Batavia itu kena meriam, beliau dibawa oleh pasukannya lewat laut dan mendarat di Tegal. Beliau memang akan dirawat di Tegal ini, nggak tahu kenapa sampai di Lebak Siu. Kemudian beliau namun tidak kuat karena luka-lukanya cukup parah, kakinya tuh hampir putus disebutkan. Disebut kiwir-kiwir itu di pahanya ini, beliau meninggal di sini. Apakah beliau ini ke sini dalam rangka perjalanan menuju ke Kesesi di orang tuanya yaitu Ki Ageng Cempaluk. Karena Ki Ageng Cempaluk itu selain sebagai orang tua juga Ki Ageng Cempaluk merupakan guru dari Tumenggung Baurekso. Namun beliau tidak sempat kalau kita tarik garis lurus ke timur, ini adalah wilayah Pekalongan, Batang, Pemalang, kemudian Kesesi. Ya mungkin jalurnya seperti ini. Kenapa nggak lewat sana? Karena mungkin untuk menghindari pencegatan daripada patroli VOC. Ya. Beliau ada di sini dan beliau dimakamkan di Lebak Siu ini bersama dengan beberapa pengikutnya. Ini ada makam-makam 24, di sini dalam buku disebutkan bersama dengan 24 pengikutnya dimakamkan di Lebak Siu ini. Apakah namun jelas tidak meninggal bersamaan, mungkin beliau dulu meninggal, kemudian para pengikutnya tetap tinggal di Lebak Siu. Karena apa? Karena setelah mengalami kekalahan itu banyak sekali prajurit Mataram yang tidak kembali ke Mataram. Karena konsekuensi daripada prajurit yang kalah perang itu ya banyak yang tinggal di Jakarta, juga banyak yang tinggal di Jakarta, tercerai pasukan Mataram. Dan kemudian penyerangan kedua ini tahun 1629 juga mengalami kegagalan. Kalau tahun 1628 penyerangan pertama ini Tumenggung Senopati Agungnya adalah Tumenggung Baurekso. Ini dikawal dengan senopati pengapit yaitu Manduro Rejo dan Uposonto. Kemudian tahun 1629 kalau ini dipimpin oleh Pangeran Juminah. Pangeran Juminah yang memimpin penyerangan ke Batavia di tahun 1629. Itu kawan-kawan sekalian, kita doakan beliau adalah tokoh yang luar biasa, Adipati Kendal, kemudian gubernur atau Bupati Wedono Pesisir Kulon. Beliau adalah Panglima Armada Laut Mataram. Beliau adalah Senopati Agung Mataram penyerangan ke Batavia. Dan beliau yang membabat Batang, Pekalongan. Ini jasa-jasa beliau. Dan kita patut mendoakan dengan sangat heroik, patriotik. Beliau merupakan pejabat yang sangat ditakuti oleh VOC. Ya, wajah beliau memang diincar oleh VOC ketika di Batavia. Karena wajah beliau sudah sangat familiar di mata VOC. Karena beliau memang sering menjadi utusan Mataram ke Batavia terkait dengan pembebasan tawanan perang. Tukar-menukar tawanan. Orang-orang Mataram banyak ditawan di Batavia, kemudian orang-orang Belanda atau VOC banyak ditawan juga di loji di Jepara. Ini markas beliau ada di Jepara. Armada lautnya di Kalinyamat. Itu menempati armada laut Kesultanan Demak. Dulu juga di Kalinyamat pusatnya. Itu kawan-kawan sekalian, terus kawan-kawan bisa melengkapi sekali lagi apa yang Om Bob sampaikan tentang peran beliau Tumenggung Baurekso ini. Karena kalau kita ceritakan
sekali lagi terlalu banyak karena memang sengaja Om Bob menyampaikan sebagai stimulan dalam rangka kawan-kawan sekalian untuk melengkapi dengan literatur-literatur yang sudah ada. Sebagai stimulan untuk kawan-kawan sekalian agar mau membuka kembali sejarah masa lalu bangsa kita ini, terutama masyarakat Jawa ini. Betapa banyak sekali toladan-toladan yang dapat kita jadikan untuk beriktibar. Ini, beliau memang sangat luar biasa. Dedikasi pengabdiannya kepada negara Mataram dan loyalitasnya kepada pimpinan. Namun sekarang beliau tidak mengharapkan penghormatan yang muluk-muluk, namun beliau tenang berada di perbukitan Astana Jambu di Lebak Asyu, jauh dari keramaian. Dan ini tentunya perlu mendapat perhatian dari kita semuanya, terutama dari pihak-pihak yang sebagai penghormatan sebagai adipati. Nggak tahu nih, di sini juga ada makam lain juga. Di bawah sebelum sini itu ada makam Mbah Gondrong ya. Itu juga ada makam Bauroso di sana. Namun Om Bob menelusuri ini berdasarkan petunjuk dari buku dan dari catatan dari Leiden dari Belanda tahun 1905, di mana tanda-tanda ini yang menyebutkan di Astana Jambu ini terdapat makam Tumenggung Baurekso. Itu saya kira kawan-kawan sekalian, sekelumit dari Om Bob. Om Bob mohon maaf apabila ada hal yang kurang pas, karena memang ini Om Bob hanya memenggal-menggal tentang kiprah beliau. Seorang pejabat Nayokoprojo Mataram yang dengan segala pengorbanannya mendedikasikan dirinya untuk mempertahankan kerajaannya dari cengkeraman asing, yaitu Belanda atau VOC, dan dia gugur di medan laga. Saya kira demikian kawan sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya lagi, salam udut, salam ngopi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.